Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas apa yang sering menjadi bahan diskusi, bahan gejolak hati, atau apa yang ada di hati nurani kita hingga saat ini, namun masih menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Ya, sekali lagi ini konten sebelum saya menuju agnostik agamais, karena kemarin saya membahas tentang agnostik bukan agama, yang itu adalah titik fokusnya ke agnostik humanis, dimana saya menjelaskan bahwa agnostik itu bisa berada di beberapa tempat dan buah pikiran manusia dengan atau tanpa agama. Namun agnostik agamais adalah satu tolak ukur di mana agnostik mendominasi orang-orang beragama, namun tetap tidak menjauhkan isyarat-isyarat atau syarat-syarat dalam agama-agama tertentu. Dan oh ya, saya ingin berterima kasih juga berkat mungkin dukungan teman-teman dan views yang gak banyak, saya mendapat kesempatan tawaran dari seseorang untuk menulis buku yang nantinya akan sedang berproses saya tulis, buku tentang agnostisme. Ya, didoakan saja semoga lancar dan tidak ada halangan. Dan pembahasan kali ini juga yang paling cukup banyak dibahas kalau saya berdiskusi dengan rekan, berdiskusi dengan orang-orang yang banyak ingin belajar tentang filsafat tapi tidak ingin mendalami filsafat secara serius gitu ya. Jadi dia cuma pengen tahu mengetahui cover-covernya aja, atau kulit-kulitnya, atau remah-remahnya aja. Dan dalam paham filsafat, seperti yang sudah di judul, dua paham ini cukup menggelitik sih ya, karena banyak juga ilmuwan-ilmuwan atau teoritis-teoritis yang menyinggung tentang paham ini ya, yaitu adalah panteis dan teis. Dan pertanyaan yang sering didiskusikan pada saya dan rekan-rekan adalah, terus yang membedakan teis dan panteis apa? Kan sama-sama percaya Tuhan tapi mengenyampingkan agama gitu ya. Sebenarnya sederhananya seperti ini saja. Teis itu adalah paham atau sebuah buah pikir manusia dalam mempercayai Tuhan. Oke. Jadi kalau orang teis itu sudah pasti percaya Tuhan, begitu ya. Kalau panteis, sederhananya dia mempercayai Tuhan namun tidak dengan perwujudan atau manifestasi seperti yang kebanyakan orang-orang percayai. Itu kenapa di dalam teis seringkali atau kerap kali kita jumpai ada namanya teis mungkin agama A, teis agama B, teis agama C, teis agama D gitu ya. Karena selain independent teis, ada juga mungkin teis-teis yang berasal dari buah pikir agama tertentu. Misalnya teis Islam ya, berarti dia mempercayai Tuhan Islam gitu ya. Teis Kristen berarti dia mempercayai Tuhan Kristen. Ada manifestasi dari agama tertentu di situ. Dan kalau misalnya dia tidak memutuskan tentang atau tidak menentukan soal agama, teis ini sifatnya adalah buah pikiran secara individu. Ya, bagaimana dia tidak mempercayai Tuhan dengan cara atau dengan budaya-budaya agama tertentu. Jadi ya dia mempercayai Tuhan dengan caranya sendiri aja begitu ya. Namun kalau misalnya dia bisa mempercayai Tuhan dengan caranya sendiri, apakah bisa disamakan dengan panteis? Nah, bedanya adalah panteis seperti yang paling tenar itu disampaikan oleh Albert Einstein, yang juga seorang pemuka dengan pemercaya atau pemaham panteis. Beliau mengatakan bahwa panteis ini
adalah mereka yang mempercayai Tuhan namun tidak berwujud, ya. Karena begini, dalam agama tertentu, meskipun dalam beberapa agama dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak berwujud begitu ya, atau tidak memiliki struktur tertentu, panteis tetap meyakini bahwa dengan adanya agama tertentu maka Tuhan tetap mewakili wujud atau manifestasi tertentu apapun itu. Ya misalnya dalam agama Islam atau dalam agama apapun, Tuhan itu kan ya diciri-cirikan seperti ini gitu ya. Namun dalam pemahaman panteis, mereka mempercayai Tuhan bahwa tidak ada ciri-ciri seperti itu. Intinya kita tidak tahu Tuhan itu seperti apa, dan Tuhan itu tidak mungkin ada di dunia kita atau berdampingan dengan kita, atau tidak mungkin bisa melihat atau menjangkau kita dengan secara eksplisit gitu ya, ya. Karena kan kalau dalam agama-agama tertentu itu Tuhan itu berperan cukup signifikan dalam hidup manusia. Namun dalam panteis tidak mempercayai itu, bahwa Tuhan itu ya dia sudah ada di tempat lain. Makanya di beberapa konsep, di beberapa pemikiran ada yang menyetujui dan menganggap bahwa apa yang dijabarkan Albert Einstein tentang panteis itu ya mewakili agama mereka begitu ya. Dan ada juga nih orang yang mengatakan dari agama tertentu mengatakan bahwa teis itu seperti pencipta jam gitu ya. Habis diciptakan ya udah diciptakan aja begitu ya. Atau habis Tuhan menciptakan kehidupan ya sudah diciptakan gitu aja. Sebenarnya ini kesinambungan atau korelasi yang sebenarnya tumpang tindih aja gitu ya. Jadi apa yang dijabarkan Albert Einstein itu tidak mendukung bahwa itu adalah perwujudan atau manifestasi dari Tuhan tertentu, padahal dia sedang menjelaskan panteis. Dan apa yang dijabarkan oleh agama tertentu tentang teis itu apa dan teis itu seperti apa sebenarnya tidak mewakili teis secara absolut begitu ya, secara mutlak. Sehingga simpelnya jangan mengklaim sesuatu yang kita tidak ketahui secara absolut. Saya pun tidak membenarkan apa yang saya katakan saat ini, namun apa yang saya tangkap dan apa yang saya pelajari sebelum saya menyampaikan itu menentukan penjelasan saya saat ini. Sehingga kalau saya menyimpulkan secara awam, artinya teis adalah perwujudan Tuhan dari buah pikir manusia tersebut atau manusia secara individu. Sedangkan panteis adalah buah pikir tentang Tuhan yang kita tidak tahu keberadaannya. Dan ya rata-rata sih memang kalau secara awam, kalau orang dia bukan seorang pemikir gitu ya, atau dia bukan seorang yang terjun di dunia akademis secara penuh gitu ya, dia tidak akan memahami Tuhan secara panteis. Dia akan memahami Tuhan secara teis karena dia masih mewujudkan, memanifestasi. Sedangkan panteis tidak lagi melakukan itu ya. Dia mempercayai ada Tuhan, ada yang menciptakan, cuman ya udah, Tuhan itu tidak ada di sekeliling kita. Ciao. Dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya lahir dibaptis besar, naik haji, hati pelangi, mulut cuci, hati kasar, otak ditaruh di biji, terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga yang
Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi mengapa baikmu ada batasnya? Kebaikan tak terbatas, katamu itu pasti